Setiap jari saya memiliki kemampuan yang unik untuk menghancurkan segalanya. Jari telunjuk dewa. Dalam penghakiman, jari tengah dewa. Dengan kekuatan penyembuhan, jari manis dewa. Namaku adalah satu-satunya dewa. Semua ini bermula pada hari itu. Aku menemukan sebuah game baru di ponselku. Begitu aku membuka peti harta itu, langsung terbuka lebar. Di atasnya tertulis, "Selamat datang di pembuat dewa jahat." Beberapa saat kemudian, seekor semut muncul di layar. Lalu muncul serangkaian huruf yang tak bisa kupahami. Aku asal pencet saja untuk coba-coba. Aku sangka semut itu langsung mati karena aku tekan. Kemudian sebuah baja muncul dari layar. Di layar tertulis, "Kematian No. 1. Kamu mendapatkan 1 koin dewa. Selamat, kamu telah selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa jahat yang hebat dan penuh kekuasaan." Lebih dekat 1 langkah. Aku memandangi ponselku dengan bingung. Apakah aku telah berhasil membangkitkan kekuatan pemburu? Jika hal ini terjadi 20 tahun lalu, mungkin aku akan masuk rumah sakit jiwa. Tapi sekarang dunia sudah berubah. 20 tahun lalu, celah ruang terbuka. Banyak monster muncul dari sana. Umat manusia menghadapi kehancuran total. Namun, semua itu berubah ketika manusia membangkitkan kekuatan khusus. Energi baru yang didapat dari para pemburu setelah memburu monster menjadi harapan baru bagi umat manusia. Dan para pemburu dibagi menjadi tingkatan dari SS hingga tingkat G. Setelah tingkat pemburu ditentukan 1 kali, hampir tidak mungkin untuk berubah lagi. Tak lama kemudian aku pergi ke pusat kekuatan khusus untuk pemeriksaan. Staf tersenyum dan berkata, "Selamat, Tuan Dewa satu-satunya. Anda adalah seorang pengguna kekuatan khusus." Aku langsung sangat gembira. Dalam pikiranku langsung membayangkan menjadi seorang pemburu, dilindungi oleh langit dan para dewa. Asal bukan D-rank. E-rank juga tidak apa-apa. Peringkat Anda adalah G, apa? G-rank. Berarti kekuatanku sama saja dengan orang biasa? Benar. Apakah Anda ingin mendaftar? Biayanya adalah 280.000. Kupikir-pikir. Tidak ada dungeon untuk G-rank. Kenapa aku harus buang-buang uang? Malamnya aku pulang ke rumah. Saat aku sedang gelisah dan hendak tidur, ponsel di sebelahku berbunyi. Rasa kantuk yang baru muncul langsung hilang. Aku ambil ponsel dan mulai menekan semut untuk melampiaskan emosi. Tanpa kusadari, koin emas bertebaran di mana-mana. Keesokan paginya saat aku bangun, koin emas di lantai hanya tersisa sedikit. Tapi angka di atasnya berubah dari 1 menjadi 100. Saat itu ponsel berbunyi dan berkata, "Selamat. Dewa yang tadi kenal, Anda telah memenuhi syarat untuk membuka toko dewa. Apakah ingin dibuka?" Tanpa ragu aku langsung klik buka. Mengaktifkan toko dewa membutuhkan 100 koin. Tanpa berpikir panjang aku langsung klik pakai. Lalu, 1 koin emas di atas tempat tidur benar-benar menghilang. Namun setelah toko dibuka, tulisan di dalamnya semuanya aneh. Aku tidak bisa membaca sama sekali. Dan barang-barang di toko ini butuh 1 miliar koin. Semalaman aku cuma dapat 300 koin. Harga item-item ini benar-benar tidak masuk akal. Saat itu toko mulai refresh. Yang paling atas hanya butuh 100 koin. Aku langsung klik saja. Ponsel menunjukkan Anda mendapatkan skill eksklusif mata Dewa Buta. Dewa Buta, bukankah itu berarti buta? Apa gunanya mata orang buta? Saat berikutnya pandanganku jadi gelap. Aku benar-benar tak bisa melihat apa-apa. Panik. Aku meraba ponsel. Tiba-tiba jari kakiku membentur ujung meja. Rasanya sakit sampai aku menangis. Setelah itu aku bisa melihat lagi. Aku hampir mati ketakutan. Aku maju dan mengambil ponsel. Isinya penuh dengan berbagai skill dan item dewa tingkat atas. Aku menggulir beberapa saat, lalu menemukan 1 kemampuan serbaguna. Jari telunjuk dewa penghancur segalanya. Versi berkembang. Kemudian aku klik. Anda telah memperoleh jari telunjuk dewa penghancur segalanya. Aku melihat ke jariku. Apa sebenarnya jari telunjuk dewa itu? Baru saja aku bicara, AC di belakangku tiba-tiba menyala sendiri. Kemudian aku menyebut, jari telunjuk dewa, ke AC. AC-nya benar-benar mati kembali. Aku lalu menunjuk komputer. Komputer pun menyala sendiri. Kemampuan ini seperti remote control. Kemudian aku kembali menekan semut di ponsel. Tiba-tiba muncul semut merah. Aku tekan berkali-kali tapi tidak mati. Secepat apapun aku menekan, ia tetap bisa menghindar. Sepertinya ini adalah bos. Memikirkan itu, aku bersemangat dan mulai mengetuk layar dengan gila. Tapi seberapa keras aku tekan, dia tetap bisa menghindar. Aku kesal sampai hampir menggigit gigi belakangku. Lalu aku makin gila mengetuk layar. Sampai tanganku kram karena terlalu sering mengetuk. Tapi semut merah itu tetap tidak mati. Akhirnya dia malah kabur. Aku hanya bisa menekan semut hitam untuk melampiaskan. Ponsel menunjukkan operasi Anda telah melebihi 800. Masih 200 operasi lagi untuk meraih gelar dewa jahat. Saat itu aku sudah kelelahan total. Langsung tergeletak tidur di ranjang. Di ponsel muncul notifikasi aktivasi kemampuan eksklusif mata Dewa Buta. Dalam keadaan setengah sadar, aku berada di sebuah bioskop. Di layar lebar sedang diputar sebuah film. Seekor semut merah berjalan dengan tongkat. Dia terlatih-tatih berjalan menuju pintu gua. Di dalam gua, banyak semut sedang makan. Semut merah berteriak, "Aku sudah menemukan tempat makanan kita menghilang." Tapi dewa suku kegelapan mereka menyerangku. Dia sangat mengerikan. Melarikan diri saja sudah keberuntungan bagiku. Sebelum monster itu menyerang, kita harus bertindak lebih dulu. Tapi semut lainnya tetap tidak bereaksi.
Lalu semuanya tertawa keras. Pengecut, dewa suku kegelapan itu paling juga cuma monster biasa. Kau diserang oleh makanan itu? Kenapa kau tidak mati di sana? Semuanya diam. Lalu seekor semut tua masuk dari pintu gua. Semut tua mengelus jenggotnya dan berkata, aku merasakan kehadiran dewa kegelapan. Ini adalah wilayah milik Yang Mulia Kaisar Agung. Di tanah suci ini, ternyata ada dewa jahat dari suku kegelapan. Kita harus segera menghukum mereka. Lalu semut tua meletakkan tangannya di kepala semut merah. Dalam sekejap, energi muncul. Luka-luka di tubuh semut merah langsung sembuh. Kau yang pimpin jalan, prajurit pemberani. Aku sendiri yang akan mengalahkan iblis itu. Pasukan semut pun berteriak bersama. Aku juga akan membantu membunuh iblis itu. Saat itu aku tiba-tiba terbangun. Mimpi yang begitu jelas. Apa aku baru saja bermimpi jadi semut? Saat itu ponselku berbunyi. Semut merah itu muncul lagi. Aku langsung bersemangat ingin menghabisinya. Tapi di layar muncul banyak semut merah. Semut merah di tengah berteriak. Alam pasti menumpas kejahatan. Tiba-tiba muncul cahaya biru dari dalam ponsel. Dahiku terkena dan terluka. Pada saat yang sama di sisi lain, pasukan semut mengumpulkan energi. Alam pasti menumpas kejahatan. Ah, mereka benar-benar menumpas dewa jahat. Memang pantas disebut bijak bestari. Anda telah berjasa besar. Yang Mulia pasti akan sangat senang. Mungkin putri suci yang dibawa dari ekspedisi akan diberikan kepada Anda. Tiba-tiba cahaya merah menyambar dari langit. Lalu langit dipenuhi cahaya menyilaukan. Pasukan semut menderita kerugian besar. Sementara aku menghantam ponsel dengan emosi. Sampai ponselku mengeluarkan asap. Baru saat itu aku sadar kembali. Ponsel kesayanganku. Layarnya benar-benar pecah. Kamar sudah dipenuhi koin emas. Ponsel memberitahu. Aksi Anda telah mencapai 1000. Selamat. Anda telah mendapatkan gelar dewa jahat. Si penyiksa kejam. Aku berkata dengan pasrah. Aku ini warga teladan. Gelar ini tidak cocok sama sekali. Saat itu koin-koin mulai menyatu. Dari dalam koin muncul sebuah cincin. Aku mengambil cincin itu dan mengamatinya. Lalu aku mencium aroma dari cincin itu. Sekejap membuatku merasa tenang dan nyaman. Pikiranku terasa lebih jernih. Karena penasaran, aku memakainya di jari kelingking. Seketika energi mengalir ke seluruh tubuh. Tubuhku terasa seperti dilahirkan kembali. Semua rasa lelah pun hilang. Saat itu ponsel berbunyi. Muncul notifikasi. Mengaktifkan identifikasi mata dewa buta. Di dalam cincin druid mengandung kehidupan hutan. Dapat membantu meningkatkan kecepatan pemulihan. Aku langsung ingin mencoba mengidentifikasi benda lain. Aku arahkan ke komputer dan berhasil teridentifikasi. Lalu aku berpikir, cincin sehebat ini, ditambah kemampuan identifikasi yang baru. Apa mungkin level pemburuku bisa naik? Melihat cincin yang kubuat ini, aku jelas bukan gereng lagi. Harus ke pusat evaluasi sekali lagi. Beberapa saat kemudian aku sampai di pusat pemeriksaan. Staf memandangku dengan ragu dan berkata, kemungkinan hasil yang salah kurang dari 1%. Apakah Anda yakin ingin memeriksa ulang? Aku menjawab dengan semangat. Ya, tentu. Kau tahu hanya pemeriksaan pertama yang gratis, kan? Totalnya 1.580.000. Bagaimana kau akan membayar? Mendengar jumlah itu, aku langsung putus asa. Paling-paling juga cuma dapat F-rank. Maaf, aku akan datang lain kali. Semuanya gara-gara cincin ini bikin aku terlalu semangat. Aku berjalan ke sofa dan duduk. Saat itu muncul notifikasi dari ponsel. Mengaktifkan mata dewa buta. Mulai identifikasi target. Manusia jantan. Telah digunakan selama 30 tahun. Menderita wasir. Manusia jantan. Telah digunakan selama 41 tahun. Mengalami kelemahan ginjal. Saat itu, seorang gadis di kejauhan menarik perhatianku. Nama khusus, Seng Wei Lihe Susu. Tipe api feminin. Telah digunakan selama 19 tahun. Mas Susu. Aku bingung. Kenapa hanya dia yang terlihat namanya? Dan juga Mas Susu. Apalagi itu istilah aneh. Di saat itu aku tak bisa mengendalikan diriku. Aku terus berjalan mendekati gadis itu. Mengulurkan tangan dan ingin menepuknya. Lalu aku bertanya, permisi. Apakah Anda sedang merasa, Mas Susu, sekarang? Gadis itu menatapku dengan jijik. Lalu petir mulai menyelimuti tanganku. Tolong jangan salah paham. Aku sebenarnya bukan orang seperti ini. Gadis di depanku sudah hampir kehilangan kendali. Saat itu ponselku berbunyi. Aku langsung merasa lega. Langsung angkat ponsel dan lari. Itu telepon dari kakakku. Dia memintaku menjemput keponakanku. Aku pergi ke taman dan menjemput keponakanku. Sungguh menggemaskan. Bagaimana mungkin iblis itu melahirkan malaikat sekecil ini? Melihat wajah imut keponakanku, aku tak tahan dan mencubit pipinya 2 kali. Keponakanku kesal dan menghentakkan kaki. Paman, kamu menyebalkan. Kan sudah kubilang jangan cubit pipiku lagi. Aku berpikir, abis sudah. Pasti butuh waktu sejam buat menenangkannya. Saat itu, mata dewa buta berhasil melakukan identifikasi. Cai Chenggian sedang ingin makan es krim coklat. Aku langsung berkata, bagaimana kalau kita makan es krim coklat? Chenggian langsung meneteskan air liur. Tak lama kemudian kami sampai di toko es krim. Pegawai toko menyambut kami dengan ramah. Aku mengeluarkan setumpuk koin. Tolong 1 es krim coklat. Melihat koin itu, keramahan pegawai langsung menghilang. Ia mulai menyusun koin dengan malas.
dan bahkan isi coklatnya lebih sedikit dari biasanya. Aku pikir, untung aku punya remote control. Aku arahkan jari dewa ke mesin es krim. Seketika mesin tak terkendali dan mengeluarkan es krim. Kau tidak mau bagi sedikit buat pamanku? Tidak mau. Oke deh. Makan saja semuanya. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Peringatan, peringatan. Aku segera mengambil ponsel. Tertulis, gelar pemburu kejam telah diaktifkan. Karena aktivasi gelar, kekuatan tempurku meningkat pesat. Lalu tanah mulai bergetar. Langit muncul sepasang mata merah menyala. Seekor monster bertanduk besar, keluar dari celah dimensi. Monster bertanduk itu langsung menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Aku menggandeng Chen Dian dan lari sekencang-kencangnya. Tiba-tiba Chen Dian tersandung batu dan jatuh. Aku buru-buru membantunya bangkit. Saat itu monster bertanduk sudah tepat di belakangku. Monster bertanduk itu meraung dan menyerangku. Aku hanya bisa menutup mata dan pasrah. Petir, badai. Saat itu muncul seorang gadis. Ternyata itu gadis Masusu tadi. Monster bertanduk itu terkena serangannya, tapi tidak terluka sedikit pun. Melihat itu, Masusu kembali mengumpulkan energi. Petir, badai. Apa dia berhasil mengalahkannya? Sial, monster A-rank memang berbeda. Sebagai B-rank, aku tak mungkin menang melawannya. Saat itu Masusu melihat kami berdua. Dia berdiri melindungi kami dan berteriak, "Cepat lari, aku tidak tahu bisa tahan berapa lama lagi. Ayo cepat pergi." Baru saja dia berkata begitu, monster bertanduk kembali menyerang. Masusu kembali memanggil kekuatan petir. Tapi energinya tidak cukup untuk menyerang lagi. Dan monster itu sudah sangat dekat. Jangan, ayah, ibu. Aku tidak bisa memaafkan mereka. Aku akan menghapus mereka semua dari dunia ini. Seng Weili, jangan pikirkan soal balas dendam. Jangan bercanda, aku bilang jangan bercanda. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dalam benak Masusu. Jari telunjuk dewa penghancur segalanya. Dalam sekejap kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia belum pernah merasakan kekuatan sebesar ini sebelumnya. Petir. Badai. Beberapa saat kemudian, Masusu dikelilingi oleh kerumunan. Pemburu bereng, Raja Petir, berhasil menaklukkan monster A-rank. Terima kasih, Raja Petir. Masusu memandang kedua tangannya dengan bingung. Kekuatan tadi memberiku perasaan, seperti telah melampaui batasan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku membawa Chen Dian dan berdiri di depan Masusu, mengucapkan terima kasih. Nona Seng Weili, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Tidak perlu, asalkan kalian baik-baik saja. Itu sudah cukup. Setelah itu, aku menggendong Chen Dian pulang ke rumah. Malam harinya, aku berdiri sendirian di atas jembatan penyeberangan. Monster bertanduk itu datang mencariku. Dia ingin memakan tubuhku untuk mendapatkan kekuatan dewa. Ini jelas bukan kejadian kebetulan. Dan juga pesan yang tertinggal saat monster itu mati. Peringkat meningkat 1 tingkat. Sebagai hadiah, bisa belanja di toko dewa tanpa menghabiskan koin. Semua ini terjadi karena ponsel ini. Kupikir ingin melemparnya ke laut saja. Lalu ponsel tiba-tiba berbunyi. Di layar muncul tulisan Sang Perawan Suci dan deretan huruf aneh. Di sisi lain, pasukan semut dunia lain sudah menyerbu ke sarang utama suku kegelapan. Sang perawan dari suku kegelapan sedang berdoa kepada Dewa Kegelapan. Tolong selamatkan kami, wahai Dewa Kegelapan. Perawan suku kegelapan, kau pikir bisa lari dari tangan kekaisaran? Sang perawan gemetar ketakutan saat melihat adegan itu. Dewa yang tadi kenal, apakah Anda akan menyelamatkan makhluk kecil yang meminta bantuan itu? Melihat si kecil yang gemetar itu, aku langsung mengetuk semut merah di layar. Perawan suku kegelapan, harusnya bersyukur bisa menjadi hamba bagi sang dewa. Aku terus mengetuk layar, lalu muncul notifikasi. Sang perawan ingin tahu namaku. Namaku adalah dewa yang satu-satunya. Perawan suci melayani dewa yang satu-satunya. Anda telah mendapatkan gelar dewa baik. Penyelamat yang penuh kasih. Saat ini Anda memiliki gelar dewa jahat dan dewa baik. Karena pengaruh gelar dewa baik yang baru diperoleh, arah karakter dewa satu-satunya berubah dari jahat menjadi netral. Sebagai hadiah atas gelar dewa baik pertama, Anda menerima 100.000 koin. Aku langsung diliputi rasa gembira. Segera ku buka toko dewa. Aku menemukan satu item perlindungan dewa berkembang. 1000 koin. Aku membeli satu botol dan memegangnya di tangan. Jadi aku beli lebih banyak dan mulai melakukan identifikasi. Jadi beli lebih banyak. Sang pencari sejati memasukkan cairan tubuh yang ditinggalkannya selama bertapa ke dalam botol ini. Minumlah cairan ini. Jadi beli lebih banyak. Para penghancur akan mampu mengeluarkan seluruh potensinya. Semakin banyak diminum, semakin baik. Aku menciumnya. Tidak ada aroma yang mencolok. Lalu langsung kuhabiskan dalam satu tegukan. Kemudian aku membeli beberapa botol lagi. Setelah menunggu sebentar, tubuhku tak merasakan perubahan. Tiba-tiba pandanganku menggelap dan aku pingsan. Sinkronisasi dengan pembuat dewa jahat meningkat, naik dari 0 menjadi 5. Kemampuan eksklusif dewa yang satu-satunya, meningkat seiring bertambahnya tingkat sinkronisasi. Dalam keadaan setengah sadar, aku terbangun, dan mendapati diriku kembali di rumah. Aku menatap ponsel dengan bingung. Di layar tertulis, karena tingkat sinkronisasi meningkat, arena pertarungan pembuat dewa jahat telah ditingkatkan. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu di tanganku. Aku melihat dengan jelas.
Tempat tidurku dipenuhi semut yang bergerak ramai. Aku langsung melompat dari ranjang dan berlari ke pintu. Lalu aku terkejut melihat, pintu kamar ternyata tidak bisa dibuka. Semut-semut itu membuka mulut mereka dan mulai menggigitku. Aku meloncat-loncat karena digigit. Lalu aku melihat ke arah jendela. Rumahku hanya di lantai 3. Seharusnya tidak masalah kalau aku lompat. Tapi kepalaku menabrak kaca jendela. Aku terpental kembali. Apa aku akan mati di sini? Memikirkan itu membuat amarahku meluap. Aku langsung mengaktifkan jari dewa penghancur. Langsung saja aku hancurkan semut-semut itu. Barisan pasukan semut dengan tenang mengambil busur dan panah. Sejurus kemudian, hujan panah menyerangku. Menancap di sekujur tubuhku. Hahaha, bagaimana rasanya, makhluk asing yang tidak dikenal. Inilah kekuatan besar pasukan kekaisaran. Seluruh pasukan, serbu, hancurkan makhluk itu. Persembahkan kepalanya kepada kaisar. Saat itu aku berlutut di lantai. Bahkan bernapas pun terasa sangat sulit. Ketika aku mendongak, aku melihat secercah harapan. Sebuah botol insektisida. Aku menyalakan pemantik api dan membakar insektisida itu. Pasukan semut langsung tak berdaya. Inilah kekuatan para dewa. Tapi api itu juga membakar seluruh ruangan. Yang lebih fatal, tubuhku tak bisa bergerak. Lalu muncul notifikasi. Dewa jahat tingkat tinggi. Mimpi buruk yang datang diam-diam membawa hadiah untuk dewa satu-satunya. Hadiah dari dewa jahat tingkat tinggi. Mungkin akan membuat arah dewa satu-satunya tetap jahat. Apakah Anda ingin menerima hadiah? Tanpa ragu aku menekan terima. Tapi tidak terjadi apa-apa. Lalu muncul pemberitahuan. Sebagian kekuatan mimpi buruk yang diam-diam datang sedang meresap ke dalam kekuatan eksklusif dewa satu-satunya. Aku panik dan mencoba mengaktifkan jari dewa penghancur. Tapi tidak terjadi apa-apa. Apa aku akan mati di sini? Tiba-tiba jendela di sampingku hancur terbuka. Aku menoleh ke atas. Ternyata itu Mas Susu. Beberapa saat kemudian aku sadar di rumah sakit. Chen Dian menatapku dengan curiga. Apa kamu benar-benar pamanku? Kalau begitu sebutkan sandi rahasia. Mama itu tukang kentut. Bibi gendut besar. Oh, benar. Kamu memang paman. Paman jangan sakit lagi ya. Kamu harus main denganku. Karena Chen Dian datang menjenguk paman. Sekarang paman sudah tidak sakit sama sekali. Lalu terdengar dua teriakan kesakitan. Hei, aku ini pasien. Kalian keterlaluan. Kakakmu sibuk membereskan semua kekacauanmu. Kamu masih memanggilku bibi gendut besar? Apa kamu tidak punya hati nurani? Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Chen Dian membuka pintu tapi tidak melihat siapapun. Hanya melihat ada keranjang bunga di depan pintu. Paman, tidak ada orangnya. Siapa ya? Saat itu Mas Susu sedang berdiri di atap dekat rumah sakit, memperhatikanku. Saat mengalahkan monster bertanduk, dan saat memindahkannya dari lokasi kebakaran ke rumah sakit, aku melepaskan kekuatan yang melampaui batas di sekitar pria itu. Sudah 3 hari kuamati, masih belum paham apa sebenarnya yang dimiliki pria itu hingga bisa memengaruhiku. Tunggu, apa aku sekarang terlihat seperti stalker? Aku kan diam-diam kabur dari rumah. Sebelum kakakku tahu, lebih baik cepat pulang. Tiba-tiba aku merasa nyeri di bawah sana. Dasar semut terkutuk, berani-beraninya menyerang titik vitalku. Keadaanku sudah begini, masih saja disiksa. Tiba-tiba muncul notifikasi di ponsel. Sang perawan suci dan 101 pengikutnya sedang berdoa untuk dewa yang satu-satunya. Para pengikut ingin mempersembahkan persembahan kepada dewa yang satu-satunya. Apakah Anda ingin menerimanya? Persembahan ini maksudnya seperti hadiah untuk orang berpangkat tinggi, kan? Berarti aku orang berpangkat tinggi dong. Aku menekan tombol, terima. Lalu sebuah batu kecil bercahaya muncul dari dalam ponsel. Buah dari pohon dunia, salah satu dari 7 buah yang ditinggalkan oleh pohon dunia di bumi. Baik untuk stamina, aku mencium baunya, tidak beraroma apapun, lalu aku langsung memakannya. Setelah makan, tiba-tiba bagian belakangku mengencang. Asin sekali, rasanya mirip toilet umum yang sudah 80 tahun tak dibersihkan. Di saat berikutnya, tubuhku terasa hangat, lukaku tiba-tiba sembuh total. Lalu ponselku berbunyi, muncul notifikasi. Pembuat dewa jahat mengaktifkan fungsi tambahan berkah dewa. Kini bisa memberikan berkah kepada para pengikut yang mempersembahkan korban. Semut suka apa ya? Aku melihat ke arah gula putih di samping. Di dunia lain, semut-semut menatap ke langit yang menurunkan gula putih. Lalu mereka memakannya, dan luka-luka di tubuh mereka langsung sembuh. Bahkan lengan yang putus pun tumbuh kembali. Dewa telah menciptakan mukjizat. Dewa satu-satunya kita yang agung dan penuh kasih. Lalu muncul notifikasi. Selamat, Anda memperoleh 101 pengikut sejati. Total keyakinan, 101 poin. Hanya gula putih saja bisa membuat mereka senang begini. Lucu juga ya. Tak lama kemudian aku pergi ke pasar barang bekas. Aku menemukan tempat jual beli barang bernama Huizi. Begitu pintu dibuka, penjual menyambutku dengan antusias. Setelah tahu aku ingin menjual barang, dia memintaku mengisi formulir terlebih dahulu. Aku duduk dan membaca formulir itu. Ternyata harus menuliskan asal barangnya juga. Masa aku tulis, didapat dari berburu semut, sih? Kalau bukan demi memperbaiki rumah, aku juga nggak mau jual. Lalu dari pintu masuk datang seseorang. Manusia jantan, telah digunakan selama 29 tahun. Catatan khusus, apa otot kayak gitu bisa disebut kuat? Mungkin dia bisa membunuhku dengan satu pukulan. Kenapa mata dewa buta selalu aktif sendiri? Aku juga nggak pengen tahu. Saat itu seorang pria di meja kasir mengeluarkan baju zirah yang sangat mewah.
Tapi hasil identifikasi dari mata Dewa Buta adalah zirah rusak dan karatan yang telah dipakai 29 tahun. Catatan khusus, diberi penguatan kasar dan efek ilusi yang menyesatkan. Saat itu, pegawai toko memandangi baju zirah dengan kaca pembesar dan memujinya. Kekuatan sihirnya mencapai 560 mana. Hebat sekali, si rambut jambul menambahkan. Barang kami semua terjamin kualitasnya. Aku hanya akan memungut 300 juta. Deh, tapi harus tunai. Setelah berpikir sejenak, pegawai itu berkata, tunggu sebentar ya, aku akan ambil uangnya dari brankas. Saat itu aku berdiri dan berteriak, tunggu, barang itu palsu, jangan dibeli. Saat itu hatiku kacau balau. Kenapa aku ikut campur urusan orang? Ketiga orang itu terdiam sejenak. Lalu pria berbadan besar mencengkeram kerahku dan membentak. Apa yang kamu omongkan? Bocah tengik, berani tanggung jawab atas perkataanmu? Penghancur segalanya, jari dewa penghancur. Untuk tumpukan barang rongsokan ini, pria berbadan besar itu bersiap memukulku. Tapi si rambut jambul mencegahnya, lalu maju dan membungkuk padaku. Maafkan kami, pemburu tingkat tinggi. Kalau Anda berkenan, kami akan segera pergi. Aku mengangguk, lalu ketiga orang itu pergi. Pegawai toko berseru penuh semangat. Terima kasih sudah membantu saya. Ternyata Anda seorang petapa ya. Petapa, istilah itu digunakan untuk menyebut para penyendiri, yang tidak beraktivitas sebagai pemburu, dan hidup damai sebagai orang biasa. Aku sendiri belum sempat menjelaskan. Pegawai itu berkata, tadi Anda bilang ingin menjual item, kan? Aku buru-buru mengaduk tasku. Pegawai toko melihat cincinku dan berkata, kekuatan sihirnya hanya 2, meskipun aku ingin menawarkan harga tinggi. Paling tinggi ini cuma item kelas D. Akhirnya aku hanya bisa mengambil kembali cincinku. Saat itu mata Dewa Buta aktif. Cincin druid. Catatan khusus, lebih cocok diberikan kepada Mas Susu di dekat sini. Mas Susu, saat itu Mas Susu sedang berdiri tak jauh dariku, mengamatiku. Bisa pulih secepat itu dalam kondisi sekarat. Apa itu efek dari ramuan penyembuh tingkat tertinggi? Tapi dia hanya pemburu level G. Bagaimana bisa memiliki ramuan sekuat itu? Jangan-jangan dia pemburu tingkat tinggi, bisa mengetahui identitasku, dan bisa pulih dengan cepat. Kalau dia benar-benar kuat, mungkin dia bisa membantuku melampaui batas kekuatan. Tunggu, apa aku terlihat seperti stalker lagi? Kalau sampai kakakku tahu, dia pasti akan ngomel panjang lebar. Saat itu aku muncul di belakangnya. Mas Susu, kebetulan aku punya sesuatu untukmu. Setelah mengaduk-aduk tas sebentar, dengan wajah memerah, aku menyerahkan cincin itu ke tangan Mas Susu. Tolong terima ini, itu pasti bisa membantumu. Lalu aku langsung lari, meninggalkan Mas Susu yang masih bingung. Setelah menerima cincin itu, Mas Susu pergi ke pusat pengujian kemampuan. Seorang peneliti berkata dengan terkejut, tingkat energinya mencapai 7000, itu bahkan sudah di level atas pemburu A rank. Mas Susu menatap tangannya, cincin ini membuatku naik ke level A, dan dia memberiku barang sehebat ini begitu saja. Saat itu, seorang pria di samping bertepuk tangan. Bersamanya ada 2 pemuda, mereka berdua termasuk sedikit dari pemburu S rank. Di antaranya, wanita itu adalah kakak Mas Susu, Seng Weina. Seng Weina berbicara dengan dingin. Jangan sombong, Seng Weili. Bagaimanapun juga, kamu cuma A rank. Dan lagi, kalau kamu berani bertindak demi balas dendam, aku tidak akan memaafkanmu. Mas Susu dalam hati berkata, maafkan aku, kakak. Aku tidak bisa menuruti perintahmu. Asal orang itu membantuku melampaui batas kekuatan, membalas dendam tidak akan jadi masalah. Sementara itu, aku sedang tertidur pulas. Aku bermimpi tentang Kaisar Semut. Dia memerintahkan Jenderal Mikajili memimpin 5 juta pasukan menyerangku. Di bawah sana, Mikajili dengan semangat menjawab, akan kulaksanakan perintah Paduka. Saat itu aku tersentak dan langsung bangun. Mimpi, itu cuma mimpi. Untung saja cuma mimpi. Tunggu, kalau berdasarkan pola sebelumnya, ini jelas bukan mimpi biasa. Aku hampir mati digerogoti 100.000 semut. Apalagi kalau jumlahnya 50 kali lipat. Harus bagaimana ini? Saat itu ponselku berbunyi. Seseorang bernama Mimpi Buruk yang menyelinap diam-diam mengirimiku pesan. Dia bertanya apakah aku butuh kekuatan. Lalu dia bilang dia adalah dewa yang lemah dan belum matang. Dia memintaku mengorbankan 100 manusia terlebih dahulu. Terutama yang memiliki hubungan darah denganku akan lebih baik. Tiba-tiba mata Dewa Buta aktif. Sebuah proyeksi muncul di depanku. Seekor semut dalam proyeksi itu berkata padaku, makhluk dari suku bodoh, aku adalah Jenderal Besar Kami Kiri. Aku akan memenggal kepalamu untuk dipersembahkan pada Kaisar. Setelah itu, proyeksi menghilang. Itu yang kulihat dalam mimpiku. Mungkin tinggal 3 hari lagi. Aku melihat ke ponsel. Sang perawan dan para pengikutnya ketakutan mendengar serangan mendadak pasukan kekaisaran. Kali ini aku harus benar-benar siap. Aku berdiri di depan cermin dan mencoba mengidentifikasi diriku dengan mata Dewa Buta. Sampai mataku hampir melotot keluar. Akhirnya identifikasi berhasil. Catatan khusus, lemah dan pengecut. Lalu aku duduk di ranjang dan mulai menukar barang. Api Grand, lebih baik jika dipakai bersama jari tengah dewa.
tapi nyatanya hanya menghasilkan api sekecil korek gas. Aku tertipu, harusnya dulu langsung kubuang saja. Lalu aku ingat lagi tentang berkah dewa yang berkembang. Aku minum sampai 200 botol baru berhenti. Tingkat sinkronisasi dengan pembuat dewa jahat pun naik jadi 10%. Setelah itu aku memberiku sendiri 20 hadiah lagi, sampai akhirnya pingsan di depan komputer. Sementara itu, Masusu membeli banyak hadiah dan ingin mendekatiku. Dia datang ke rumah dan menekan bel. Tapi setelah lama menunggu tak ada yang membuka. Sekarang saatnya menghitung balasan karena kamu membunuh anak buahku. Tapi setelah lama menunggu tak ada yang membuka. Masusu melihat pintunya tidak terkunci. Sekarang saatnya menghitung balasan karena kamu membunuh anak buahku. Aku langsung merasakan ketegangan. Masusu melihat pintunya tidak terkunci. Lalu dia membukanya perlahan dan bertanya apakah aku ada di rumah. Aku langsung merasakan ketegangan. Ini sudah berakhir. Lalu dia membukanya perlahan dan bertanya apakah aku ada di rumah. Namun kamarku saat itu kosong. Ini sudah berakhir. Namun kamarku saat itu kosong. Dan aku sedang terikat di dalam gudang. Karena kemarin aku memberi hadiah pada diriku sendiri sebanyak 20 kali. Jadi saat ini aku masih tertidur dan bermimpi indah. 3 orang yang menculikku sedang menatapku dengan bingung. Aku tertawa geli sambil berbicara sendiri. Sangat bagus, sangat bagus. Aku ingin kakak dan adik keduanya. Kemudian aku terbangun. Apa ini? Penculikan? Kepala ayam dengan ejekan berkata padaku. Kamu hebat sekali, bisa tidur dalam situasi seperti ini. Kata Dewa Buta memberikan petunjuk. Pria manusia, menggunakan api rendah. Pria manusia, catatan khusus. Aku melihat deskripsi ini. Bukankah ini penipu yang aku temui di toko barang bekas? Kalian mau apa? Kepala ayam berkata. Tentu saja kami ingin meminta ganti rugi. Siapa suruh kamu merusak bisnis kami? Aku berkata dengan canggung. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak membawa ponsel. Si kera kurus mengangkat ponsel dan berkata. Kami membawakan ponselmu. Mata Dewa Buta memberitahuku. Pasukan semut berjarak 20 meter dari posisiku. Aku buru-buru berteriak. Cepat lepaskan aku. Segera buang ponsel itu. Tapi sudah terlambat. Dari ponsel itu keluar sekumpulan semut. Sekejap mata mereka menutupi tubuh si kera kurus. Hanya dalam 1 detik, si kera kurus pun habis dimakan. Kepala ayam terkejut melihat kejadian ini. Lalu berbalik dan memarahiku. Kamu anak kecil. Bisa mengendalikan serangga? Ternyata cukup unik juga. Saat itu dia mengeluarkan api yang melahap pasukan semut. Aku melihat kejadian ini. Apa ini api rendah tingkatannya? Beberapa saat kemudian pasukan semut habis terbakar. Kemudian jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Kepalanya dipukul oleh batu dan darahnya mengalir deras. Aku menunduk dan melihat, pasukan semut ternyata sudah mengeluarkan katapel. Melihat itu, kepala ayam segera ingin melarikan diri, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Aku menyuruhnya segera melepaskanku, tapi katapel dari pasukan semut sudah diluncurkan. Darah langsung memercik kemana-mana. Api besar itu bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan. Apakah aku bisa keluar hidup-hidup dari sini? Seandainya aku tahu mereka sehebat itu, sejak awal aku harus membuang ponsel itu. Dewa jahat, anak buahmu sudah mati. Aku akan segera membunuhmu, lalu menjadikanmu makanan. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Di layar tertulis, aktifkan keajaiban kecil. Sekejap kemudian, sambaran petir datang. Dalam sekejap, ia membunuh banyak semut. Kemudian, dengan kekuatan Tuhan, Masusu muncul di depan mataku. Aku langsung merasa sangat senang. Di sisi lain, Jenderal Semut marah dan berpikir, berani-beraninya melawan tentara kekaisaran, dan bahkan tidak bergerak, dan bisa mengendalikan bawahan yang begitu kuat. Dewa jahat ini benar-benar, dewa jahat yang dapat menghancurkan kekaisaran. Kemudian ia melepas baju perang dan berteriak, hari ini, aku, Kamiki, akan mati di sini. Tapi setidaknya aku harus membunuh salah satu pengikutmu. Masusu terus memberikan perawatan listrik kepada mereka. Tapi semut terlalu banyak, sementara aku tertawa bodoh di belakang. Jenderal Semut di sisi lain berkata pelan, pedang 1000 yang bisa memotong segalanya. Hamba, mohon berikan kekuatan agungmu padaku. Aku akan mempersembahkan semua pengikutku untukmu. Sementara pengikut yang tidak tahu apa-apa masih berteriak,